Dan sebelumnya kita akan memulai dengan kita menyanyi satu lagu, setelah itu kita berdoa. Nah, Ibu akan tampilkan satu lagu. Nah, kalau ada anak-anak yang belum tahu lagu ini, bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman yang sudah bisa. Ya, silakan. Yesus, kekasih jiwaku. Ya. Kita akan berdoa. Anak-anak silakan duduk yang rapi, lipat tangan dan kita tutup mata. Baik, Ibu akan memimpin dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat siang hari ini Tuhan, kami akan belajar bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dengan hikmat, sehingga ketika kami menerima pelajaran hari ini Tuhan, kami dapat memahami, mengerti, dan dapat melaksanakan dalam sepanjang kehidupan kami sebagai anak-anak didik. Nah, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik. Nah, anak-anak, adakah di antara anak-anak yang tidak hadir hari ini? Ya, tidak ada yang tidak hadir, semua hadir ya. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelumnya Ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang Allah penyelamat? Ya, bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan umat manusia? Ya, Allah menyelamatkan umat manusia dengan mati di kayu salib. Nah, apakah anak-anak pernah berkorban untuk orang lain? Atau misalnya berkorban untuk orang tua, untuk sahabat, untuk guru, atau untuk tetangga yang ada di sekitar kita? Nah, kalau anak-anak pernah berkorban, coba ceritakan pengalaman anak-anak ketika berkorban. Bagaimana perasaan kita ketika kita berkorban untuk orang lain? Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu arti berkorban? Ada yang tahu? Ya, anak-anak, berkorban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadi korban, menderita rugi, atau menyatakan bakti. Nah, anak-anak, berkorban itu adalah tindakan
atau perbuatan yang tidak mudah karena berkorban. Syarat utamanya adalah apa? Syarat utamanya adalah kerelaan untuk memberi. Jadi harus rela, ada kerelaan dari dalam diri untuk memberi kepada orang lain. Nah, ada sesuatu yang harus kita berikan atau korbankan bagi orang lain. Sudah bahasa untuk tampilkan video. Ya, anak-anak, ibu akan menampilkan sebuah video dan anak-anak diminta untuk menyimak video ini. Pelajaran apa yang berharga dari kisah pengorbanan Yesus dalam video ini? Nah, dan apa juga makna pengorbanan Yesus di kayu salib bagi anak-anak. Nah, silakan simak video yang ibu tayangkan ini. Berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas tuh Kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darah-Mu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu terbaga untukku. Dengan tubuh yang hancur, Kau berseru pada Ya, anak-anak, Bapa. dari video yang kalian sudah simak ini, sudah nonton ini, kira-kira pelajaran berharga apa yang dapat kalian pelajari dari pengorbanan Yesus Kristus? Nah, dan apa juga maknanya dari pengorbanan Yesus Kristus dalam diri kalian? Siapa yang mau jawab? Ya, Yesus Kristus telah berkorban untuk diri kita, untuk menebus dosa kita, dan itu adalah teladan yang sangat luar biasa dalam hal berkorban. Nah, Yesus datang ke dalam dunia mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa-dosa yang kita buat. Nah, anak-anak, coba sebutkan bagaimana cara Yesus berkorban. Siapa yang tahu? Ya, Yesus Kristus berkorban, memberikan nyawanya sampai mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita.
Ya, dia mengorbankan diri, dia disiksa, dihina, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, anak-anak, mengapa Tuhan Yesus rela dihina, disiksa, diludahi? Mengapa dia mau melakukan itu? Nah, anak-anak, itu semua Tuhan Yesus lakukan karena ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Nah, dan itu juga yang menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Satu-satunya cara yaitu dengan dia mengorbankan diri di kayu salib. Tidak ada cara lain untuk menebus manusia dari dosa. Nah, jadi anak-anak, penderitaan Yesus Kristus itu merupakan ketidakmampuan kita sebagai manusia untuk melepaskan diri dari dosa. Jadi kita manusia ini tidak bisa melepaskan diri kita sendiri dari dosa, kecuali Tuhan Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus yang menjadi jaminan yang kekal bagi kita manusia. Nah, dan ini anak-anak, ini merupakan cara Allah untuk melepaskan manusia dari beban dosa. Jadi dia rela mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk melepaskan kita dari dosa. Nah, sekarang anak-anak buka buku halaman 23. Di situ ada cerita tentang Yesus disalibkan. Nah, di situ bacaan itu diambil dari Injil Matius 27 ayat 32 sampai dengan 56. Silakan anak-anak membaca, kemudian menulis makna salib itu menurut bacaan itu dan makna salib menurut bagi orang percaya. Ya, ada yang sudah selesai? Baik. Nah, anak-anak, dari bacaan ini penderitaan Yesus itu memberikan makna bahwa Yesus disalibkan. Ya, Yesus disalibkan di mana ia tergantung, berlumuran darah, sangat menyedihkan, penuh dengan luka, bahkan ia ditonton oleh orang banyak, dihujat oleh orang banyak pada saat itu. Dan yang kedua, menurut Injil Matius ini, penderitaan Tuhan Yesus itu adalah Yesus mengalami pemisahan. Yesus mengalami pemisahan dari Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, di sini Tuhan Yesus ia tidak mengenal dosa, tetapi telah dibuatnya berdosa karena kita umat manusia. Nah, ia mati sebagai yang ditinggalkan agar kita manusia tidak pernah ditinggalkannya. Yang berikut anak-anak, penderitaan Yesus berdasarkan Matius 27 ayat 32 sampai 56 ini, yaitu Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, di sini anak-anak, dengan suara nyaring Tuhan Yesus berseru, "Sudah selesai." Nah, seruan ini menandakan akhir dari segala penderitaannya serta penyelesaian karya penebusan utang dosa dengan dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dengan dia dalam doa dia berkata bahwa
ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itu adalah doa Tuhan Yesus ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Nah, anak-anak, dari bacaan Injil Matius 27 ayat 32 sampai 56 tadi, apa yang kalian ketahui tentang arti salib? Ya, silakan. Nah, salib menandakan penghukuman bagi seorang yang dianggap paling jahat. Dan menurut tradisi Romawi juga, bahwa orang yang dihukum mati dengan cara disalibkan itu hanya dikenakan kepada orang-orang yang paling jahat, misalnya pembunuh, pemberontak, dan pembuat kekacauan, dan hal-hal lainnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikut, salib menurut Alkitab itu juga merupakan lambang kutukan. Apa? Lambang kutukan, penderitaan, kebodohan, lambang kehinaan salib itu. Nah, jadi artinya ketika Yesus dipakukan di kayu salib, dia menerima sebutan atau julukan sebagai orang jahat. Meski sebenarnya Tuhan Yesus itu bukan orang jahat, kan? Nah, Tuhan Yesus melakukan itu hanya untuk menyelamatkan manusia atau mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, anak-anak, siapa yang tahu arti salib bagi orang yang percaya kepada Kristus? Ya, arti salib yang pertama bagi orang percaya adalah ditebus dari hukuman dosa. Nah, di sini manusia berhutang, sebab itu ia telah menjadi budak dosa. Nah, namun dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ia ditebus agar dibebaskan dari hukuman dosa. Jadi hanya dengan kematian Yesus semua dosa manusia dapat ditebus. Nah, anak-anak, yang kedua, arti salib bagi orang percaya yang kepada Kristus adalah diperdamaikan dengan Allah. Nah, manusia itu telah berseteru dengan Allah, sehingga dia memiliki dosa dan pelanggaran dalam hidupnya. Namun, dengan penderitaan Yesus anak-anak, maka dia didamaikan dengan Allah. Jadi, antara manusia dengan Allah didamaikan hanya dengan penderitaan atau pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, yang ketiga, arti salib bagi orang percaya adalah dibenarkan karena iman. Nah, di sini manusia dibenarkan bukan karena dia memiliki kebenaran atau dia berbuat yang benar. Misalnya, saya sudah berbuat baik kepada banyak orang, berarti saya dibenarkan, atau saya berbuat baik pada banyak orang. Nah, di sini yang dibenarkan itu karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu bisa kita baca dalam Roma 8 ayat 21 sampai dengan 24. Nah, yang berikut, arti salib bagi orang percaya adalah dibenarkan karena pengharapan. Nah, di sini anak-anak, manusia itu memiliki pengharapan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, jadi setiap kita itu pasti ingin hidup yang kekal melalui peristiwa salib. Jadi, pengertian salib bagi orang percaya adalah salib Kristus itu sebagai puncak kasih Allah kepada manusia. Nah, anak-anak, ada 3 tanda dari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama apa? Siapa yang tahu? Ya, kegelapan menyelimuti daerah itu selama
yang kedua, gempa bumi. Kuburan, semua kuburan itu terbuka. Apalagi, nah banyak orang kudus yang bangkit. Kemudian yang ketiga yaitu tabir bait Allah terbelah menjadi dua dari atas sampai bawah. Nah, tiga hal itu yang menjadi tanda-tanda kematian Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Anak-anak, orang yang percaya kepada Yesus akan tahu bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib bukanlah sebuah penghinaan, tetapi apa? Kemuliaan. Ya, benar. Jadi pengorbanan Yesus itu sebuah kemuliaan. Yesus dijadikan terhina, tetapi penghinaan itu dikarenakan karena dosa dan pelanggaran siapa? Pelanggaran kita umat manusia. Kita yang melakukan dosa, tetapi Tuhan Yesus yang berkorban. Jadi penderitaan Kristus itu merupakan ketidakmampuan manusia tadi untuk melepaskan diri dari hukuman dosa. Jadi yang menjadi jaminannya adalah apa? Tuhan Yesus bagi kita dengan pengorbanannya. Nah, anak-anak, inilah cara Allah untuk melepaskan manusia dari beban dosa, yakni dengan mengorbankan siapa? Mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, anak-anak, pengorbanan Yesus Kristus itu adalah pengorbanan berdasarkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita umat manusia. Dia lakukan itu karena Dia sangat mengasihi kita sebagai umat-umat-Nya. Nah, oleh karena itu anak-anak, apa yang harus kita lakukan sebagai ucapan terima kasih kita atas pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, kita menyatakan terima kasih kita dengan apa? Hidup setia, apalagi taat melakukan kehendak Tuhan. Tidak melakukan dosa lagi. Nah, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib anak-anak adalah jalan yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi alat pendamaian. Nah, sekarang bagaimana peran kita sebagai alat pendamaian atau saluran keselamatan itu? Ya, kita harus rela berkorban atau memberikan diri kita untuk orang lain, sama seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Dia memberikan dirinya untuk kita. Tetapi di sini anak-anak, sikap rela berkorban tidak mengharuskan kita sebagai anak-anak untuk melakukan seperti Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah dengan apa? Pengorbanan yang dapat dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berteman, dalam kehidupan di sekolah. Kita menjadi apa? Alat damai sejahtera bagi orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan untuk orang-orang lain. Nah, siapa yang tahu? Coba sebutkan contoh tindakan berkorban sebagai wujud pengorbanan Tuhan Yesus, meneladani pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, membagi makanan dengan kawan misalnya, memberikan waktu untuk
membantu teman belajar. Nah, misalnya membagi makanan dengan teman itu artinya di situ kita mengorbankan apa yang kita miliki. Misalnya makanan kita untuk dibagi dengan teman yang ada. Misalnya dalam gambar itu dia sementara membagikan permen atau bekal yang dia bawa kepada temannya. Kemudian di situ ada gambar membantu teman untuk apa? Untuk belajar. Mungkin ada teman kita yang belum mengerti dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, di situ kita berkorban untuk waktu kita untuk belajar bersama dengan dia, mengajari dia bagaimana menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian yang berikut, nah di situ memberikan pakaian dan perlengkapan layak pakai untuk korban bencana alam, dan juga ada uang jajan kita yang diberikan. Uang jajan kita itu disisipkan dan berbagi dengan orang yang misalnya fakir miskin. Nah, itu artinya ada satu pengorbanan dari dalam diri kita. Kita mau berkorban, sisihkan uang jajan kita. Nah, yang berikut apa lagi? Nah, memberikan tenaga untuk menolong orang tua di rumah. Nah, kita juga di rumah berarti kita mengorbankan waktu kita juga untuk bekerja sama dengan membantu orang tua di rumah. Nah, dalam gambar itu ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada banyak kegiatan yang dilakukan bersama dalam keluarga. Kemudian gambar yang berikut yaitu memberikan apa? Memberikan uang jajan untuk membantu korban bencana alam atau fakir miskin. Nah, ini tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita mengorbankan apa yang ada dalam yang kita miliki. Itu membantu teman yang jatuh, membantu sesama untuk menyeberang jalan misalnya. Nah, di situ juga kita mengorbankan waktu kita. Misalnya kita ada asik-asiknya bermain, kemudian kita melihat teman kita ada yang terjatuh ketika dia bermain. Misalnya dalam gambar dia bermain sepeda dan dia jatuh. Nah, di situ kita cepat-cepat membantu dia. Nah, disitulah kita mengorbankan waktu bermain kita untuk menolong dia. Nah, yang berikut Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan, mengerjakan tes ini. Ya, dalam buku siswa ini dan tugasnya ada atau kalian bisa menulisnya di situ. Yang pertama, sebutkan arti salib bagi orang percaya kepada Kristus. Dan yang kedua, sebutkan tahap-tahap pengorbanan Yesus menurut Injil Matius 27 ayat 32 sampai dengan 56. Silakan dikerjakan. Ya, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan agar Ibu bisa menilai pekerjaan kalian. Nah, sekarang kita akan menyanyi satu lagu untuk kita mendalami bagaimana Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita, sangat menyayangi kehidupan kita, yaitu lagu Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyi sama-sama ya. Sayang padaku, aku mengajarmu
disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita manusia. Nah, Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Nah, karena Yesus sudah berkorban mau menebus dosa kita, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup taat dan setia kepada Tuhan dan tidak hidup lagi dalam dosa. Nah, anak-anak, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita, untuk berkorban bagi orang lain, bagi sesama kita dimanapun kita berada. Nah, kita tidak memilih siapa yang kita tolong, kita tidak memilih siapa yang kita bantu. Nah, berkorban harus dilakukan dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Bukan ketika kita mau berbagi dengan orang lain, berarti kita harus menuntut imbalan dari dia. Tidak seperti itu. Tetapi berkorban itu artinya mengorbankan dengan tulus, berbagi dengan tulus. Nah, anak-anak, kisah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 27 ayat 32 sampai dengan 56 untuk menebus dosa kita. Nah, ini menjadi suatu hal yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, agar kita juga mau berkorban bagi orang lain atau sesama kita. Nah, kita juga harus mau berkorban bagi orang lain seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Jangan kita mau berkorban karena kita mau mendapat sesuatu dari orang lain yang kita tolong misalnya. Tetapi berkorban itu tidak dilatar belakangi oleh suatu tujuan dalam hidup ini. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu anak-anak bisa membaca dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14 untuk pertemuan kita minggu depan. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pola pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan duduk yang rapi, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah bersama-sama dengan kami ketika kami belajar di saat ini. Kami memohon kiranya Engkau menolong kami, memberkati kami dengan hikmat daripada-Mu, agar apa yang telah kami terima di hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini, dan terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, anak-anak, pembelajaran kita telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.